Nggak percaya karena bayangannya ini dokter ora ketemu, nggak temu penyakitnya, ini paling non medis, ini guna-guna, ini sihir, ini santet, ini ain, ini macam-macam itu pikirannya. Padahal kalau dianalisis lewat gini itu bisa. Bisa. Saya itu paling tidak setuju dengan pembagian penyakit medis non medis. Saya sering sampaikan nggak ada penyakit medis, nggak ada penyakit non medis. Penyakit ya penyakit. Nggak ada medis non medis. Penyakit itu ya medis sekaligus non medis sekaligus medis. Makanya nggak usah dikasih label. Nggak usah label non medis. Semua penyakit itu bisa dianalisis. Timur hubungannya dengan ginjal. Bisa. Jadi berkurangnya gairah seksual itu hubungannya dengan ginjal. Jadi kesuburan juga. Kesuburan. Nah, jadi nanti terapinya titiknya di sini gitu. Ada titiknya didoakan di sini gitu. Nah, ginjal dan kandung kemih itu berhubungan erat dengan ketakutan. Ya dihafal ya. Ini dihafal. Terutama yang ingin jadi praktisi tasawuf ya. Paru usus besar kesedihan. Limpa lambung kekhawatiran atau kebingungan atau overthinking. Terus ini ginjal dan kandung kemih hubungannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di sesi kerangka konsep Sufi Healing. Ya. Oke, kemarin kita udah membahas tentang objek dari Sufi Healing, kita membahas tentang kaitan antara emosi dan juga organ. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali ya Kak ya. Langsung aja Kak ya. Jadi kemarin saya sudah bahas paru usus besar hubungannya dengan kesedihan ya. Efek-efeknya macam-macam, teman-teman bisa baca di bukunya ya. Efeknya apa saja itu kalau paru usus besar. Lalu kita juga sudah bahas lambung ya, lambung dan limpa. Ini problem yang kalau orang umur 50 tahun ke atas atau bahkan 40 tahun ke atas itu 80% orang Kak. Jadi orang itu kalau 40 tahun ke atas kita mencari orang yang tidak ada problem di lambung limpa itu susah. Secara kedokteran timur loh ya, secara timur ini, bukan secara barat. Kalau secara barat kan fisiknya. Jadi misalnya barat itu gastritis, radang lambung. Atau apalagi problem-problem di lambung secara kedokteran barat kan ada infeksi, ada sariawan lambung, ada macam-macam. Yang saya maksud itu problem secara kedokteran timur atau problem energi. Nah itu Qi, kalau orang Cina nyebutnya Qi, orang Jawa nyebutnya nyawa. Nanti kalau orang Jepang nyebutnya Qi. Nanti kalau orang anu nyebutnya ruah. Atau kalau di dalam tasawuf sering disebut ruh, tapi bukan ruh yang wanafaktu fihi min ruhi itu. Nah udah, nanti itu bahasan yang lain ya. Nah kemarin kita sudah bahas lambung dan limpa hubungannya dengan kecemasan, kekhawatiran, kebingungan ya. Nanti efek-efeknya jadi kalau ada orang gini Kak, diare kronis misalnya. Kronis itu maknanya kronis itu lama Kak, lebih dari 2 minggu lah. Jadi orang diare itu harusnya 2-3 hari sembuh kan, harusnya ini. Tapi kalau ada orang diare kok sampai seminggu nggak sembuh itu harus mikir, jangan-jangan limpanya yang lemah. Jadi kalau orang misalnya diare lama, terus si dokter sudah dicek, oh ini nggak problemnya ini hanya begini aja gitu. Maksudnya dokter tidak menemukan problem lain gitu, hanya diare gitu. Kok lama tapi, lah itu harus mikir. Jangan-jangan limpanya lemah. Problemnya di energinya. Iya, jadi energinya, di Qi-nya. Kalau di dokter-dokteran kan nggak ada bahas kayak gitu. Bahas Qi-nya. Nah, sehingga sebenarnya Kak, problem-problem penyakit itu orang sering menduganya problem penyakit itu problem fisik toh. Sehingga ketika orang kolesterol normal, tensi normal, asam urat normal, gula darah normal, lalu lemes. Dia lalu nyebutnya ini bukan penyakit fisik, ini penyakit non medis. Biasanya kan gitu. Enggak. Berarti itu kurang aduh dolan ya. Harus pakai analisis kedokteran timur nanti kan ketemu. Ya, jadi misalnya ada orang diare kronis gitu ya. Lama diare. Terus kadang-kadang diarenya keluarnya macam-macam lah. Kayak ada gumpalan-gumpalan, nah, udah pokoknya kronis lah ya. Di dokternya analisisnya belum nyampe karena sebenarnya kalau dianalisis sampai rinci itu nanti lama-lama ketemu sih. Lama-lama ketemu, coba memang butuh waktu dan kadang-kadang butuh alat yang lebih canggih lah gitu. Nah tetapi kalau di kedokteran timur nanti langsung kelihatan itu. Itu paling limpanya lemah kalau dicek. Coba nanti dicek ya, di kedokteran timur itu nanti kan ketemu. Ya tapi yang betul-betul bisa ngecek loh ya. Ya itu nanti dicek, ini yang ketemu itu problem limpa itu problem fisik. Cuma pengertian fisik dan
non fisik itu agak beda dengan barat. Kalau barat fisik itu harus bisa dilihat. Kalau timur itu enggak. Timur itu lihat baterai. Kalau HP itu baterainya gitu loh, Kak. Baterai kan tidak lihat fisiknya kan. Kalau lihat baterainya masih normal itu, kecuali gelembung itu beda lagi. Tapi sekarang nggak ada baterai gelembung di HP. Nah, jadi itu jangan serta-merta setiap ada problem sakit lalu dokter nggak nemuin. Wah, udah dicek kok Ustadz di puskesmas kemarin. Ini kembung saya tapi nggak ada penyakitnya. Ini kayaknya saya kena guna-guna. Nah, mikirnya kayak gitu. Nah, itu ya kurang aduh tulane nek kuwi ya, kurang memahami ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu kedokteran timur. Nah, kan ya saya itu praktek kan 20 tahun kan. Saya selalu bisa nemuin problemnya di mana itu selalu ketemu kan. Memang yang susah ngobatinya. Tapi problem itu gampang digoleki sebenarnya. Jadi diagnosis maksudnya gini, menduga problemnya di mana itu gampang. Ya gampang bagi yang pengalaman sih. Nah, dan itu selalu ketemu. Cuma orangnya kadang-kadang ya tidak percaya karena bayangannya ini dokter orang ketemu, nggak temu penyakitnya. Ini paling non medis, ini guna-guna, ini sihir, ini santet, ini ain, macam-macam itu pikirannya. Padahal kalau dianalisis lewat gini itu bisa itu nanti kelihatan lewat lidah, denyut nadi, itu nanti kelihatan lewat mata, di foto matanya nanti kelihatan problemnya di mana. Ketok. Jadi bukan penyakit terus. Wah, saya itu paling tidak setuju dengan pembagian penyakit medis non medis ya. Saya paling tidak setuju dan saya nggak pernah pakai pembagian seperti itu. Penyakit ya penyakit, nggak ada medis dan non medis. Penyakit itu biopsikologis. Satu kesatuan. Satu kesatuan biopsikologis. Nah ini terutama ini teman-teman yang belajar 200 jam dengan saya, belajar jadi praktisi tasawuf. Kalau teman-teman punya keyakinan medis dan non medis, silahkan, saya nggak masalah itu, tetapi jangan berharap saya akan mengajari itu. Jangan berharap saya akan ngajari ini penyakit medis, enggak. Saya nggak pernah pakai kayak gitu. Ya, dari dulu mungkin kami sudah saya sering sampaikan, nggak ada penyakit medis, nggak ada penyakit non medis. Penyakit ya penyakit. Nggak ada medis non medis. Penyakit itu ya medis sekaligus non medis sekaligus medis. Makanya nggak usah dikasih label. Nggak usah label non medis. Semua penyakit itu bisa dianalisis, kok. Bisa dianalisis. Nah, ya kebetulan saya belajar, ya. Sehingga saya paham memahami konsep di timur itu gini, ada analisis kayak gitu. Ya, ada analisis. Jadi misalnya ada orang ya, tubuh itu terasa berat atau melena atau gini misalnya. Melena itu kalau BAB itu darahnya hitam itu kan ada di sini ya. Oh iya. BAB hitam itu namanya melena. Itu kalau secara kedokteran timur itu problem di limpa. Problem lemahnya limpa. Cuma kadang-kadang di kedokteran juga kadang-kadang ada orang melena di kedokteran lalu di endoskopi, bahkan sampai di endoskopi kadang-kadang lambungnya nggak ada apa-apa ini. Nggak ada infeksi, nggak ada ini gitu. Kadang-kadang dokter ini jelas ada pendarahan itu jelas ya. Jadi mengapa BAB itu hitam itu sebenarnya darah yang sudah lama itu kan hitam nggak? Ya kan darah itu kalau lama kan lama hitam. Itu karena darahnya ada di lambung sebenarnya. Tapi kadang-kadang dokter tidak menemukan mengapa bisa berdarah itu. Nah itu kenapa bisa berdarah? Nah kalau di kedokteran timur ada jawabannya. Itu energi limpanya yang kurang bagus. Nah, nanti terapi kalau di tasawuf nanti terapinya titik limpa dipegang didoakan. Nanti terapi akupresurnya begini kalau mau jadi ahli akupresur. Kalau mau hanya jadi praktisi tasawuf ya nggak usah belajar tentang diagnosis kayak gitu, nggak usah. Pokoknya harus tahu nek melena problemnya di limpa. Ekimosis itu pendarahan di bawah kulit sehingga warna kulit berubah menjadi merah lembayung itu loh, Kak. Iya, nah, kalau dipegang kayak sakit itu. Iya, itu problem limpa. Atau nanti ada teman-teman mbak-mbak, terutama mbak-mbak ini, kalau cowok ininya membiru tubuhnya, apa namanya membiru itu? Ya itu ya kayak membiru, gitu. Ya kayak lebam, ya betul. Padahal nggak ada yang mukulin, nggak dipukul, nggak ini lebam. Nanti kalau di dokter itu ya nggak ada Kak, analisisnya. Di kedokteran itu paling analisisnya ya ini trombositnya nanti berkurang gitu aja. Kan pecah pembuluh darahnya kan.
Nah, jadi nggak ada analisis kalau seperti itu. Nah, itu kadang-kadang orang lalu mikirnya terus tadi ini non medis gitu loh. Waduh, ya, saya itu makanya saya agak streng ya kalau mas ini, terutama ke murid-murid saya. Pokoknya kalau belajar dengan saya, masalah kamu yakin ada medis non medis itu terserah kamu. Tapi jangan berharap saya ngajarin itu gitu. Ya, kalau percayanya gitu silahkan, saya namanya orang yakin enggak ya. Tapi jangan Ustadz tolong ngajari saya bedain penyakit medis non medis. Saya sedang membuat buku namanya Penyakit Ain ya. Dari perspektif kedokteran dan kedokteran timur. Ya. Penyakit Ain. Penyakit Ain itu sebenarnya penyakit psikosomatis itu sebenarnya. Sedang buat bukunya, tunggu ya nanti bukunya. Nanti insya Allah bukunya nanti bareng sama bukunya kami biospiritual itu kan. Nah, nanti kan ada buku itu yang mungkin belum kita publish memang ya. Jadi ya kecuali yang teman-teman 200 jam sudah dapat bukunya ya. Nah, tapi teman-teman yang itu belum, ini memang belum kita publish ya, tentang biospiritual. Itu nanti saya barengkan dengan membahas penyakit Ain. Penyakit Ain itu bukan penyakit non medis. Saya itu, saya tegas sekali kalau saya kayak gitu, karena saya tegas itu karena saya menghadapi problem kayak gitu itu 20 tahun. Jadi kalau dibagi kayak gitu bikin problem. Membagi kayak gitu itu bikin masalah. Bikin masalahnya apa? Ketika orang percaya ini sakitnya non medis, nggak mau lagi ke dokter itu. Nggak mau lagi, muter-muter boleh dukun mesti. Iya, kalau sudah dibagi gitu kan gitu kan. Dia nggak mau lagi ke medis. Nanti sudah nggak percaya sama dokternya lagi. Padahal kadang-kadang membutuhkan dokter loh, kayak gitu itu. Misalnya ada orang muntah terus. Memang dokter nggak nemuin sebabnya. Memang misalnya ya ini misal aja. Lalu dia nyebut, padahal muntah itu bisa problem lambung limpa energinya gitu. Bisa dianalisis sebenarnya. Nah, lalu dia muntah terus kan. Nah, suatu ketika dia muntah terus kan terus dehidrasi. Bisa dehidrasi, bisa problem kelelahan otot tenggorokan, otot kerongkongan dan lambung, nanti lambungnya bisa kejang gitu kalau muntah terus kan enggak ya. Nah itu kalau kayak gitu, nanti kan padahal butuh dokter kalau udah gitu. Oh terus semua nang dokter repot itu. Nah biasanya itu pembagian medis non medis saya tidak menuduh semua begitu ya, tetapi akan beresiko ketika seseorang terlalu menyimpulkan bahwa ini penyakit non medis, sing digoleki kok kan dukun. Ya nyun sewu ya, ruqyah, yain, dan seakan-akan hanya di situ. Nanti muter kemana-mana golek-golek kayak gitu. Malah nggak fokus sebenarnya ada yang bisa dianalisis sebenarnya. Oh, titik-titiknya begini bisa dianalisis. Cuma ya itu kan memang saya memaklumi masyarakat kita kan tidak terlalu memahami kedokteran timur ya. Sejak kecil, sejak sekolah SD itu ya yang diajari ya biologi barat. Biologi timur itu nggak pernah diajari. Nah, sehingga ketika saya jelaskan gitu mereka ya juga nggak, ya banyak tidak memahami lalu mengabaikan. Nah itu ya. Jadi itu ya saya ingin menegaskannya kembali, medis dan non medis itu secara tasawuf Indonesia nggak ada. Penyakit ya penyakit ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita masuk ke, saya lompat dulu ya kak ya, masuk ke ginjal dan kandung kemih. Kan itu saya bahas lambung jantung dulu ya. Tapi saya bahas dulu ini ginjal dan kandung kemih. Ginjal dan kandung kemih itu berhubungan erat dengan ketakutan. Ya dihafal ya. Ini dihafal. Terutama yang ingin jadi praktisi tasawuf ya. Paru usus besar kesedihan. Limpa lambung kekhawatiran atau kebingungan atau overthinking. Terus ini ginjal dan kandung kemih hubungannya dengan ketakutan. Nah, ketakutan. Sehingga jangan jadi orang galak-galak kalau di rumah. Nanti kami kalau jadi istri jangan jadi bujuk galak. Kalau suaminya takutnya setiap hari, itu sebenarnya orang yang sedang takut sebenarnya dia sedang melelahkan ginjalnya. Nah, sehingga problem-problem ginjal itu, dan problem ginjal itu kalau secara tradisional ya, secara kedokteran timur itu ya tidak seperti kedokteran barat. Kalau kedokteran barat ya problem ginjal itu kan batu ginjal, terus batu kandung kemih, atau yang lebih secara medis lebih serius ya gagal ginjal kan gitu ya. Tapi kalau di kedokteran barat itu enggak. Misalnya contoh tentang impotensi, impoten lah, atau ejakulasi dini. Ya kalau di kedokteran barat nggak ada analisis gitu. Kalau di kedokteran timur hubungannya dengan ginjal nggak.
Jadi berkurangnya gairah seksual itu hubungannya dengan ginjal. Jadi kesuburan juga. Kesuburan. Nah, jadi nanti terapinya titiknya di sini gitu. Ada titiknya didoakan di sini gitu. Nah, jadi titiknya titik ginjal kalau ada terapi kesuburan. Terapi kesuburan itu bisa diterapi dengan kalau di barat ya ada hormon ya, terapi hormon. Tapi kalau di timur dan itu bisa dikombinasikan kok sebenarnya, bisa dikombinasi. Tetapi yang jauh lebih penting suasana batin. Nah, itu jauh lebih penting Kak. Nah, itu ya, jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan klien kayak gitu, nah itu, atau orang gini ya, orang itu umur 30 tahun sudah seperti 50 tahun. Jadi maksudnya penuaan prematur, saya tulis di situ. Jadi ini umurnya saya kira 60 tahun. Padahal sebenarnya baru 40 tahun. Nah, itu orang cepat tua lah kalau orang Jawa itu. Orang cepat tua itu problem ginjal itu. Tapi jangan membayangkan problem ginjal di kedokteran timur itu seperti problem ginjal di kedokteran barat. Kalau problem ginjal barat itu ya batu ginjal, gagal ginjal, itu kalau di kedokteran timur itu enggak. Nah, makanya teman-teman yang nanti jadi praktisi itu harus bisa menjelaskan gitu ya. Termasuk misalnya orang pelupa, pikun. Jadi orang itu kalau pikun itu energi ginjalnya yang harus dikuatkan. Jadi kalau orang pelupa ya, pelupa yang jelas-jelas patologis ya. Kan pelupa itu pulpenku nanti tak taruh di mana, itu bukan pelupa kan. Pelupa itu tadi barusan makan terus lupa. Itu namanya. Jadi kalau teman-teman lupa sholat rakaat berapa itu bukan yang itu maksudnya. Itu biasa. Itu karena kalau orang lupa-lupa kayak gitu itu karena ini informasi yang masuk ke otak terlalu banyak sehingga overload terus sampai ini ingatan-ingatan detail kecil itu tertutupi gitu. Ya, itu kayak saya lah. Kalau saya kan orangnya karena banyak membaca, ya banyak cerita, banyak ini kan sering overload ya, informasi itu. Sehingga detail kecil itu terus terlupakan, nggak pulpen ini gitu ya, lupa. Atau nanti HP taruh di mana gitu. Nah, itu karena bukan itu ya. Jadi yang dimaksud pikun itu ingatan jangka pendek yang jelas nyata. Jadi misalnya habis makan tapi lupa gitu. Jadi kayak mbah-mbah makan jam 11 sudah makan, itu jam 12 minta makan lagi itu. Ya aku njaluk mak meneh urung mangan, padahal ya barusan makan. Nah, atau orang habis sholat ya, terus sholat lagi. Sudah zuhurnya bisa 3 kali. Nah, itu namanya lupa. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa energi ginjal sudah menurun ya. Tapi jangan membayangkan energi ginjal menurun itu seperti sakit ginjal pada diagnosis medis. Jangan disamakan, beda ya. Makanya kalau diagnosis di Gria Sehat 99 di klinik saya itu diagnosisnya tidak pakai medis, diagnosisnya pakai diagnosis timur. Sehingga ketika saya ngomong ini problemnya menurun, jangan takut. Wah, berarti ginjal saya gagal ginjal. Enggak, kejauhan itu mikir kayak gitu. Terus hubungannya tadi, nah ini ya yang paling sering ya, telinga berdenging. Telinga berdenging itu mungkin kasus yang saya 20 tahun mungkin ribuan orang ya. Maksudnya ribuan ya karena hampir seminggu itu mesti ketemu 2-3 kali itu orang telinga berdenging. Orang itu telinga berdenging sering kali di THT nggak nemuin juga problemnya. Sering itu di THT karena THT itu hanya lihat telinga, hidung, tenggorok. Kalau sudah dianalisis di sana nggak ada problemnya, paling dirujuk. Memang dia THT kok. Nah, wah itu nggak ada penyakitnya gitu. Ya penyakit dalam apalagi biasanya nggak tahu juga itu. Waduh nih, itu THT aja biasanya terus bingung. Nah, padahal kalau di kedokteran timur ada analisisnya kan. Telinga itu muara ginjal. Kalau di timur itu ada istilah gitu. Telinga itu muara dari ginjal kan. Nah, sehingga ketika seseorang telinganya berdenging, kok secara medis nggak ketemu, jangan dibilang non medis. Ya, jangan bilang. Jadi nggak ada pembagian medis non medis di tasawuf Indonesia ya. Jadi kan ada orang WA saya, Ustadz saya ini kena penyakit non medis, tolong saya. Enggak, di tasawuf Indonesia nggak ada kayak gitu. Ya, nyun sewu yang WA saya. Nyun sewu ya, saya tidak balas kayak gini karena saya balas itu kalau secara langsung gitu mungkin tidak nyaman ya. Jadi banyak mungkin ada 7 berapaan orang lah dalam minggu ini itu WA saya gitu kan. Saya punya penyakit non medis. Ingat di tasawuf Indonesia nggak ada medis non medis, nggak ada, penyakit ya penyakit, bisa dianalisis. Analisis itu sebenarnya bisa gampang nggak? Yang angel kan ngobat ini. Nah itu
Seperti orang kami saya lihat pohon patah, itu bisa dianalisis ya. Ini patahnya kayak gini, tapi ngobatinya kan belum tentu gampang. Iya. Kalau analisisnya itu gampang, bisa dianalisis itu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya telinga berdenging, lalu secara THT sudah nggak ada penyakitnya, wah, saraf juga nggak ada, problem saraf nggak ada, problem telinga nggak ada. Kadang-kadang sampai di MRI juga, Kak. Nak wong sugih, orangnya kaya itu sampai karena saking pengen tahunya problemnya ya. Nah, kalau secara kedokteran timur itu problem energi dari ginjal. Makanya ya banyak terus diterapi di titik tertentu. Kalau memang belum terlalu defisiensi lemahnya ginjal belum terlalu, diterapi dipijit itu langsung hilang banyak. Tapi memang tidak semua langsung hilang karena kan bisa problemnya bisa memang sudah lama gitu. Sehingga ya tidak mudah. Makanya kalau mulai penyakit itu gampang. Sing angel ngobatin. Maksudnya angel itu secara teknik metode itu harus kombinasi problem ini. Nah, cuma kalau yang ingin jadi praktisi tasawuf nggak usah perlu kayak gitu loh ya. Saya hanya pengen gini loh. Teman-teman yang akan jadi praktisi tasawuf atau memahami tasawuf, itu pahamilah bahwa biopsikologi itu jadi satu. Makanya kita bisa membantu orang dengan cara memperbaiki psikologisnya yaitu dengan memperkuat rohaninya. Nah, itu makanya itu membantu betul. Ya kan? Jadi kalau seseorang itu dengan dengan kedamaian hatinya, sangat mungkin problem-problem fisik itu terkurangi kan. Walaupun saya tidak bisa menyimpulkan atau mengatakan bahwa 100% orang yang hatinya tenang mesti lebih sehat. Enggak, saya enggak berani menyimpulkan kayak gitu karena memang kompleks. Orang itu kan hadir ke dunia itu kompleks ya, sudah kompleks. Gennya apa kita tuh nggak tahu loh. Jadi Pak kami lahir, gennya itu dari bapak yang dominan ke kami, yang nempel di kami yang mana. Memang gennya bapak nempel ke kami, tapi yang dominan mana, yang kira-kira keluar mana kan nggak tahu kan. Ya siapa yang tahu? Dari ibu, dari mbah. Ada orang penyakitnya mbah yang turun ke dia, padahal ke bapak ibunya enggak. Loh, itu bisa jadi karena ngelompat dia. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa, makanya kita nggak bisa nyimpulkan bahwa tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap orang hatinya damai pasti lebih sehat, itu enggak. Tetapi menyimpulkannya kecenderungannya lebih sehat. Kecenderungannya lebih sehat, ya betul kalau kecenderungan. Tapi kalau mau simpulkan enggak, karena manusia itu ya tidak sesederhana, tidak kompleks, tidak sederhana, sangat kompleks. Karena problem penyakit itu bisa karena emosi, dan emosi itu juga seringkali tidak disadari ya. Nah, itu yang nanti saya jelaskan di penyakit ain itu. Dan penyakit ain itu jadi kurang lebih begini Kak. Tubuh kita itu punya kemampuan neuroception. Namanya neuroception. Neuroception itu bisa membaca kemarahan orang walaupun pikiran kita nggak sadar Kak. Tubuh kita itu bisa. Nah, coba nanti kami kalau pengen belajar kayak gitu, belajar teori polifagal, Porges. Namanya ahlinya namanya Porges, menemukan teori polifagal. Di situ akan dijelaskan tentang itu. Jadi bawah sadar kita itu bisa membaca. Misalnya gini, kami mungkin nyaman dengan saya, tetapi bawah sadar kami ada yang tidak nyaman dengan saya, dan itu terbaca. Dan itu nanti mempengaruhi kami. Nah, itu kan banyak hal kayak gitu yang sebenarnya yang tidak kita ketahui ya. Makanya nanti ujung-ujungnya itu ya pasrah nerimo sama Allah itu. Nanti ilmunya gitu sebenarnya. Karena kita nggak bisa menganalisis. Kita bisa menganalisis, tetapi mencari jalan keluarnya itu tidak mudah. Makanya ya menerima aja. Kalau membicarakan kemungkinan, iya kemungkinannya ini. Kemungkinannya genomic imprinting, emosi orang tua. Kemungkinannya bisa neuroception tadi. Kemungkinannya bisa banyak. Nah, itu makanya al-ainu hakun kalau kata Rasulullah itu. Penyakit ain itu hak. Memang benar. Memang ada gitu. Cuma ain itu jangan terus dialih bahasa menjadi penyakit non medis gitu loh. Maksud saya itu gitu. Jangan dialih bahasakan kayak gitu ya. Nah, jadi ginjal kandung kemih ya Kak ya berhubungan dengan ketakutan ya. Makanya ini nek kasih tips ya anak-anak ngompol itu. Anak ngompol itu kan lebih disebabkan. Ini kalau ngompolnya hanya malam loh ya. Kecuali dia siang ngompol, malah itu berarti ada problem fisik berat ya. Berarti ada otot kandung kemih atau pintunya itu kendor. Ya, itu fisik ya. Tetapi kalau ada anak ngompol
hanya malam tok, siangnya biasa, tapi malam ngompol. Itu biasanya problemnya ketakutan kayak itu. Semakin ditakut-takuti semakin ngompol nanti. Jadi kalau orang tuanya ngancam-ngancam, sudah gede ngompol, nanti kalau bangun masih ngompol, tak suruh ngosek WC misalnya. Nah, itu makin takut kan anaknya, nanti makin ngompol. Oke. Nah, makanya mengobati kayak gitu, ya cukup diobati aja, diterapi, titik ginjalnya dipijet, dan orang tuanya diem aja. Kalau mau tidur nggak usah diancam-ancam. Nanti anaknya bisa sembuh sendiri. Saya sering kayak gitu ya entah puluhan atau ratusan kali lah mengobati anak ngompol. Dan ya tentu saya tidak mengatakan bahwa orang terapi ke saya itu pasti sembuh, itu enggak. Tetapi saya mengatakan relatif mudah, relatif sembuh. Ya. Nah itu saya mengatakannya begitu. Nah, mesti ya orang di dunia itu pasti ya. Ya gitu ya. Jadi hubungannya ya kita apa tadi Kak? Paru, usus besar hubungannya dengan kesedihan. Limpa lambung dengan kekhawatiran. Nah ini takut berhubungan dengan ginjal dan kandung kemih. Nah besok nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Ini yang paling sering terjadi nanti, yaitu jantung usus kecil dan tripemana, yang liver dan empedu. Nah tripemana sama selaput jantung nanti kita gabungkan dengan jantung. Ya saya kira gitu Kak. Terima kasih Pak untuk pembahasan hari ini. Untuk teman-teman yang kepo lanjutan episodenya bisa ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kita akhiri sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.